Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Iria. Halo kawan semua, ayo kita nonton. Jadi pada video kali ini aku akan nge-review rutinitas skincare aku, apa-apa aja yang aku pakai. Yang pertama aku bakalan nge-review itu untuk micellar water ya, untuk pembersih wajah. Nah aku itu biasanya cuman pakai ini sih sampai hilang gini, apa namanya, kayak kemasannya gitu. Ini tuh dari Viva ya teman-teman. Jadi aku biasanya cuman pakai ini untuk membersihin wajah aku setelah beraktivitas seharian. Kita harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Setelah membersihkan wajah, baru deh kita bersihkan lagi wajah kita dengan sabun cuci muka. Nah, kita aplikasiin ini dulu ya ke kapas, terus kita ratain ke seluruh wajah untuk mengangkat sisa-sisa kotoran setelah beraktivitas seharian penuh ini. Aduh, belepotan. Ambil secukupnya aja ya teman-teman. Kalau udah dirasa cukup, ini udah bisa langsung kita aplikasiin ke kulit wajah yang udah beraktivitas seharian penuh di luar rumah. Kita bersihin ya. Kalau ngebersihin muka gini tuh ngerasa lebih terjamin gitu loh bersihnya. Udah pakai pembersih wajah, terus habis itu pakai lagi sabun cuci muka, jadi kan bersihnya double, jadi lebih bersih kulit kita, lebih terangkat kotoran yang ada di kulit kita. Kita ratain dulu ke seluruh kulit, kita bersihin semua-muanya di seluruh kulit kita, kulit wajah. Apalagi di daerah mata nih, kadang kan ada kotoran yang nyelip di kelopak mata. Kita bersihin juga, kita usap. Oke. Bersihinnya harus tetap kelihatan cantik ya. Nggak gitu ya, terserah kalian aja, senyamannya kalian aja. Diratain ke seluruh wajah. Kotor banget. Ntar aku liatin ke kalian ya, sekotor apa wajah aku setelah aku bersihin. Kalian pasti penasaran kan hasil kotoran yang nempel di wajah aku seperti apa? Oke, langsung aja. Aku rasa udah rata ini aku bersihinnya. Ini dia nih, parah kan, kotor banget kan. Makanya kita harus rajin membersihkan kulit wajah agar terhindar dari kotoran yang menempel di kulit wajah. Meskipun kita lihat wajah kita tetap cerah, tetap kita harus membersihkan wajah kita ya kan. Kita nggak tahu kotoran yang nempel yang nggak kelihatan. Dibersihkan, diusap-usap. Apalagi di daerah sekitar hidung nih, biasanya banyak banget kotoran yang nempel, dan itu sih yang biasanya yang banyak menyebabkan munculnya komedo di kulit wajah kita, terutama di daerah hidung. Karena penyumbatan kotoran itu yang menyebabkan tumbuhnya flek-flek dan komedo. Usap-usap aja sampai bersih banget. Udah ya, kita biarkan dulu kayak meresap gitu, kayak pembersihnya tuh, soalnya ini masih terasa
terasa apa ya, terasa panas gitu loh habis dibersihin. Ya kita biarkan aja dulu ya. Terus habis ini setelah membersihkan wajah, aku biasanya cuci wajah aku pakai, aku di sini lagi jadi pengguna produk Wardah ya teman-teman. Jadi ya pasti sabun cuci mukanya juga dari Wardah. Ini dia. Nanti kita bersihin cuci muka pakai ini ya. Tapi nanti aku mau praktekin cuci mukanya di sini aja. Aku wajah aku cuma aku semprot-semprot pakai air, terus aku aplikasiin di sini. Ntar kalau aku cuci muka, kalian kutinggal ya, karena nggak mungkin aku bawa HP-nya ke kamar mandi. Jadi kalian lihat aja nanti hasilnya habis aku cuci wajah aku. Oke. Belum ya, masih kayak terasa gimana ya, kayak ngerasa agak panas gitu loh habis. Bukan panas sih, gimana ya? Udahlah, kita langsung coba pakai pembersih muka ya. Ini tuh cairan apa sih, ini tuh cuman air biasa yang biasa aku pakai kalau aku lagi malas ke kamar mandi ya, tinggal semprot-semprot gitu aja kan kayak udah basah muka. Terus aku pakai deh ini. Jadi nanti kalau udah rata aku balurin ke seluruh wajah. Ini si pembersih wajahnya, baru aku ke kamar mandi bilas bersihin si sabun cuci muka ini. Langsung nih atau mau nanti aja? Oke, kita langsung aja ya basahin muka ya. Aduh, gimana sih ya, ini lah jarang dipakai jadinya empat nih. Udah nih, kita semprotin ya biar wajahnya basah, biar si sabun cuci mukanya bisa teraplikasi. Tuh kan udah basah nih mukaku. Kita rapiin dulu jilbabnya deh biar nggak kena sabun, biar nggak belepotan. Oke, kita aplikasiin si sabun cuci muka. Ini secukupnya aja ya. Terus kita langsung ini itu yang nggak terlalu banyak busanya ya teman-teman. Aku memang pilih, sebenarnya dia itu ada dua produk. Yang pertama itu yang kayak full busa, yang kayak banyak busanya, dan yang ini tuh nggak terlalu banyak busa tapi bagus juga sih buat ini, buat ngangkat sisa kotoran. Dan aku pakai yang ini yang nggak terlalu banyak busa. Itu sedikit aja udah bagus sih, udah bisa memang bersihin. Yang penting kitanya bagus ngaplikasiin di kulit wajah kita agar benar-benar sisa kotoran yang ada di wajah kita itu terangkat ya teman-teman. Kita gosok-gosok, kita ratain ke seluruh wajah kita. Gak kelihatan kan busanya karena ini memang gak terlalu banyak busa ya teman-teman. Oh ya, yang perlu diperhatiin banget nih ya, kalau teman-teman bersihin wajah pakai sabun cuci muka itu hati-hati ya, takutnya terkena di daerah mata, karena nanti yang ada mata teman-teman malah pedes, perih karena kandungan si sabun cuci wajah ini yang nggak bisa kena mata. Takutnya mata teman-teman malah iritasi, malah merah gitu loh. Jadi ya udah hati-hati gitu kalau mau pakai ini sabun cuci muka. Bukan, ini tuh udah rata ya, tapi tuh kayak nggak berbusa, jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu, nggak terlalu menaruh. Digosok sampai rata. Kalau udah kayak gini aku sih biasa suka didiamin aja dulu, di angin gitu, biar kayak ya nggak apa-apa sih, emang suka aja kalau didiamin aja gitu. Ngerasa aku nggak tahu ya apa kalau didiamin itu bakalan lebih efektif atau gimana, cuman aku ngerasa udah kayak kebiasaan gitu kalau pakai sabun cuci muka tuh didiamin dulu, dibiarin dulu terus ntar
nunggu kayak berapa menit gitu kan baru dicuci. Terus sukanya tuh kalau pakai cuci muka dipijit-pijit lembut gini loh kulit wajah, jadi kayak nyaman gitu di kulit wajah, kayak enak gitu loh di pijit-pijit lembut gini gitu ya teman-teman. Oke, aku ngerasa udah cukup lama ini si sabun cuci muka ada di kulit wajah aku cuci muka dulu ya teman-teman. Buat kalian tunggu aku cuci muka dulu, sabar ya teman-teman. Halo teman-teman, lama ya nungguin aku cuci muka. Maaf ya lama karena ya kayak biasa digosok-gosok dulu ke seluruh wajah agar kotorannya terangkat maksimal di seluruh wajah. Lihat kan penampakannya setelah aku cuci muka pakai wajah, tampak lebih cerah ya. Karena apa? Karena kotoran yang ada di wajah itu terangkat oleh kandungan yang ada di sabun cuci muka. Setelah cuci muka, kita itu pakai toner. Nih kita pakai toner. Karena kenapa harus pakai toner? Nah, si toner ini dia itu punya kandungan yang bisa menetralisir pH kulit wajah kita setelah cuci muka pakai sabun wajah. Nah, ini kita aplikasiin ke seluruh wajah kita yang sudah kita bersihkan dengan sabun cuci muka. Ya, kita bersihkan ya. Ini wajah aku udah kering ya, udah aku bersihkan pakai sabun cuci muka, udah aku keringkan juga. Lanjut kita kita seimbangin pH kulit wajah kita itu setelah cuci muka pakai ini si toner. Dan ya aku kan bilang aku saat ini jadi pengguna produk Wardah, dan tonernya juga aku pakai toner dari Wardah. Di video aku sebelumnya aku udah jelasin ya manfaat toner itu apa, dan kenapa aku memilih menggunakan toner yang jenis ini yang Wardah Natur Daily. Itu aku udah jelasin semua di video aku sebelumnya ya tentang Wardah Natur Daily, tentang toner Wardah Natur Daily. Nah, ini kita coba bersihkan, kita aplikasikan ke seluruh wajah ya, dan aku pakai kapas untuk mengaplikasiin. Jadi nggak langsung aku tuang ke seluruh wajah aku, nggak, tapi aku pakai kapas untuk mengaplikasiin si toner wajah ini. Oke, dan seperti biasa kita cukup ambil seperlunya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai kapasnya full basah, nggak usah. Yang penting dirasa udah cukup untuk diaplikasiin ke seluruh wajah, udah nggak usah terlalu banyak. Oke, kita aplikasiin ke seluruh wajah ya. Terus kenapa aku suka banget sama ini si Wardah ini, karena aromanya itu nggak terlalu nyengat, jadi meskipun diaplikasikan ke seluruh wajah itu nggak masalah karena aromanya ya nggak nyengat gitu. Kan ada tuh kayak jenis toner yang kayak nyengat gitu baunya, apalagi kalau yang mengandung alkohol itu betul-betul nyengat banget ya, jadi bikin nggak nyaman di penciuman kita. Terus kalau pakainya tuh kayak nyengat banget baunya. Kalau ini tuh enggak ya teman-teman. Oke, kita ratakan dulu ke seluruh wajah. Ingat ya, setelah cuci muka kita itu wajib banget pakai toner wajah untuk menyeimbangkan pH kulit kita setelah mencuci muka dengan sabun. Jadi jangan dianggap remeh ya si toner ini, karena dia itu memang punya zat yang bisa membantu, yang bisa memaksimalkan penggunaan
apa ya, penggunaan skincare kita gitu loh, yang kayak jadi kayak lebih cepat nyerap, yang kayak jadi lebih cepat kelihatan hasilnya karena si toner ini. Jadi buat kalian semua lihat ya, ada toner itu wajib, jangan dianggap remeh meskipun cuma kayak apa sih toner, yang penting kan udah cuci muka kayak gitu ya. Oke, kita ratain ke seluruh wajah. Wow, ini aja aku udah cuci muka pakai sabun, udah pakai pembersih wajah juga, tapi itu kotorannya masih kelihatan teman-teman. Lihat nih, masih kayak ini kayak hitam-hitam gitu. Berarti emang kita nggak bisa nganggap kayak aku udah cuci muka udah pasti kulit aku bersih, nggak gitu. Kita memang kayak harus rajin-rajin ngebersihin wajah kita. Nah, si toner ini juga bagusnya itu selain menyeimbangin pH kulit, dia juga mampu untuk mengangkat sisa kotoran yang masih menempel di kulit wajah kita. Ratain ke seluruh wajah. Pijat lembut aja ya, yang penting udah bersih, udah rata gitu si toner. Tadi sebelumnya pada salah ngomong ya, nggak tahu deh. Nah, udah kan, udah rata nih dan udah kelihatan banget kotorannya ya, udah keangkat. Selanjutnya kita biarkan dulu dia kayak meresap ke kulit wajah kita. Kita biarkan dulu dia kena angin-angin, kita menikmati sejuknya angin. Kok rambut aku keluaran sih, kok bagus. Setelah ini aku bakalan pakai si masker green tea untuk mengatasi kulit aku ini yang lagi sedang jerawatan. Tapi tunggu ya, kita tunggu sampai toner ini meresap. Aku ngerasa masih belum meresap banget di kulit wajah, jadi biarin aja dulu sampai kayak benar-benar meresap, sampai benar-benar kering. Terus untuk ini aku biasanya aplikasiin si masker itu pakai kuas. Aku pakai kuas ya, dan ini pastinya kuasnya udah dibersihin terlebih dahulu. Jadi kalau pakai kuas itu jangan lupa dibersihin, jangan habis pakai terus udah nggak dibersihin si kuas, jangan ya. Jadi habis pakai itu dibersihin, terus pas mau pakai kita juga bersihin lagi kuasnya, karena kan kita nggak tahu kotoran-kotoran apa yang menempel di sini, atau debu atau apa yang ada nempel di sini. Kan kita nggak mau ada kayak kotoran gitu yang nempel di si kuas terus nempel lagi di wajah kita. Itu malah membuat kulit wajah kita jadi tambah bermasalah karena kurangnya kebersihan dari si kuas ini gitu ya teman-teman. Udah nih, tapi masih belum terlalu ini sih, rasa aku belum terlalu merasa, tapi emang kayak lebih kenyal gitu loh kulit aku. Oke, kita langsung aplikasiin si masker ini aja ya. Terus tuh biasanya masker ini itu setelah diaplikasiin rata seluruh wajah, aku diamin selama 20 menit. Iya, 20 menit. Karena kalau 15 menit nanggung, aku sukanya yang genap-genap, gak suka yang ganjil. Jadi aku memilih untuk di menit ke-20 baru aku bilas wajah aku. Tapi ya bagusnya sih 15 menit aja. Asal jangan sampai 30 menit ya. Kita biarkan masker itu di kulit wajah kita, itu nggak bagus. Oke, kita langsung aplikasiin masker ini ke seluruh wajah ya. Ini juga salah satu produknya enak ya, rasa aromanya nggak terlalu banyak, karena aku itu suka mencium. Kalau kayak baunya nyengat ya aku nggak terlalu suka pakai. Tapi
kalau kayak baunya yang seger harum kayak ini kan green tea banget. Jadi ya aku senang aplikasiin ke seluruh wajah, aplikasiin ke wajah karena aromanya itu enak. Jadi aja dia nggak usah diliatin ya muka bulat aku, jadi biarin aja kayak gini senang. Terus buat kalian yang mau pakai masker jangan pelit-pelit, kan buat cantik juga, masa mau pakai masker mirip banget sedikit-sedikit. Kalau aku emang tipe orang yang boros kalau pakai masker, yang maunya banyak yang harus kayak tebel banget. Apalagi di daerah hidung ini diperhatiin banget ya, karena daerah hidungnya yang paling ribet, yang paling rawan tuh munculnya yang namanya komedo. Aplikasiin ke seluruh wajah sampai benar-benar rata. Gimana sih kok susah banget. Diaplikasiin ya ke seluruh wajah sampai benar-benar rata. Dan sebaiknya kita itu menggunakan masker itu seminggu 3 kali atau 2 kali ya, 3 kali sih kalau aku, seminggu 3 kali. Dan aku saranin buat kalian kalau mau pakai masker itu pakainya malam hari ya, agar lebih maksimal penyerapannya, karena kalau siang hari atau pagi hari kan kita masih beraktivitas di luar. Udah deh, ini udah rata. Kita diamin selama 15 menit. Enggak, aku sukanya diamin selama 20 menit. Nah, biasanya sembari menunggu waktu 20 menit itu aku suka membaca, teman-teman. Aku suka baca buku ya. Dan kebetulan aku ini ada dikasih buku sama teman aku, dan dia itu salah satu penulis dari buku ini. Kalian mau tahu bukunya? Ini dia. Ini itu judul bukunya Cerita Ramadan, dan salah satu teman aku yang jadi penulis ini, dia itu ini loh namanya nih, Amrina Rasyada. Oke, aku bacain ya buat kalian ya, biar kalian gak bete nungguin aku selama 20 menit maskeran kayak gini. Jadi kita sambil membaca buku ya. Ini aku bacain dulu di belakangnya. Ini tuh bener-bener masih baru loh teman-teman, ini masih berplastik, dan aku nggak buka. Nanti aku belum ada kesempatan buat buka, dan sekarang mumpung daripada aku bete berdiam nungguin si masker ini kering, jadi aku bacain kalian buku ya, sekalian aku juga membaca sih, biar kalian juga dengar, biar kalian juga nggak bete nungguin aku. Kita baca keterangan belakangnya dulu ya. Bentar deh, ini kan aku bakal pakai masker 20 menit, berarti bakalan selesai 20 menit. Di menit ke berapa ya jadinya? Ya udahlah, kita baca aja. Di sini dijelaskan ini tuh tentang cerita Ramadan ya. Aku bacain ya buat kalian ya. Aku bacain ini belakangnya nih. Terus abis itu kita buka dalamnya, kita cek ya. Pada bete kan nungguin aku maskeran sampai 20 menit sampai masker ini benar-benar meresap. Kalian dengerin aja aku bacain buku buat kalian. Oke, di sini dijelaskan mengapa banyak orang yang sudah melintasi samudera Ramadan, tapi setelah Ramadan sifatnya tidak berubah, masih meremehkan ibadah, masih malas melaksanakan sunnah, masih bakhil, kata-katanya tidak terjaga, masih suka menyakiti hati sesama, dan beragam sifat tercela lainnya. Bisa jadi karena ia tidak mampu memanfaatkan Ramadan sebagai media pengendali diri.
Bisa jadi. Padahal inti dari puasa adalah melatih manusia untuk mengendalikan dirinya, bukan untuk mengendalikan diri dari makan dan minum, tapi banyak mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Jadi Ramadan adalah medan yang disediakan oleh Allah agar kita banyak menyelami hikmah-hikmah kehidupan. Ramadan itu melatih kita menjadi manusia yang wara, jangankan memakan harta haram atau suhbat. Bahkan makan tahu tempe saja bisa kita jauhi ketika puasa, ya kan? Ramadan mengajarkan kita memaknai keikhlasan, menjadi manusia rohani, sehingga tidak lagi penting puja-puji manusia terhadap apa yang kita perbuat, karena yang kita cari hanyalah derajat tinggi di hadapan Allah. Buku ini berisi puluhan cerita dan hikmah Ramadan yang mentransfer semangat Ramadan di 11 bulan setelahnya. Sebab Ramadan adalah bulan berlatih, sementara 11 bulan setelahnya adalah bulan untuk merefleksikan hasil latihan selama Ramadan. Semoga buku ini menjadi sahabat agar Ramadan terus ternikmati di hati pembaca. Ini banyak banget ya penulisnya. Kita langsung buka ini bukunya. Ini benar-benar masih baru ya, aku dikasih sama temanku karena dia sahabatku, jadi aku dikasih. Udah, katanya kamu ambil aja, spesial buat kamu, aku dikasih. Enggak sih, sebenarnya kayak cepet-cepet gitu, dan aku yang lebih cepat chat, aku mau dong buku kamu. Terus dia bilang oke, aku simpanin buat kamu karena kamu cepet chat aku gitu. Cerita Ramadan. Seperti biasa, ada kata pengantar, ada daftar isi. Kok aneh gini sih nge-review buku sambil muka kayak gini, kayak bopeng, kayak topeng. Sabar ya teman-teman, tunggu sampai 20 menit baru aku bersihin wajahku. Jadi daripada kalian bosan, aku bacain buku buat kalian ya. Sekalian aku juga baca sih. Wah, menarik nih, di sini ada dibilangin rahmat Ramadan CS pandemi. Iya nggak sih? Ramadan kita ini udah kali kedua bareng sama pandemi, sedih ya. Banyak sih ini dari ceritanya orang-orang. Ahmad Rifaan, cerita Ramadan. Dengerin ya, aku bacain. Setiap berjumpa Ramadan, entah mengapa saya selalu ingin nangis. Saya selalu merasa betapa baiknya Allah kepada saya yang masih memberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan lagi tahun ini. Bukankah itu berarti Allah masih memberi kesempatan sekali lagi untuk menghapus dosa-dosa secara lebih cepat, meningkatkan pahala kebaikan dengan dahsyat, dan punya peluang untuk menjadi manusia baru setelah melewati madrasah Ramadan. Masya Allah ya, buku ini kayak bener-bener kayak ini cerita Ramadan. Kalian ngapain aja selama Ramadan dan apa yang akan kalian perbuat, sifat kalian akan menjadi seperti apa setelah Ramadan itu tergantung dari kitanya sendiri mengambil hikmah Ramadan itu seperti apa. Terus di sini juga dibilang, sayangnya tidak sedikit di antara kita yang masih saja sibuk dengan urusan dunia yang tiada habisnya. Iming-iming pahala yang berlipat ganda tetap tak mengubah hati kita dalam jor-joran dalam ibadah, gila-gilaan dalam sedekah, berleha-leha menyibukkan dengan amalan-amalan wajib maupun sunnah. Kita lebih takut kekurangan uang untuk mudik dan lebaran ketimbangan rasa takut pada peluang pahala besar yang hendak hilang usai Ramadan. Ya juga sih, kenapa ya? Emang kayak kita tuh kebanyakan ngerasa kalau Ramadan itu kita harus kumpulin duit untuk biar kita bisa mudik, biar bisa pulang kampung, biar bisa ngumpul sama keluarga besar. Ya emang salah sih menurut aku. Harusnya kan memang kita lebih kayak fokus, wah waktu Ramadan tinggal sedikit nih, aku harus perbanyak amal soleh, ibadah apa lagi yang harusnya aku lakuin biar kayak nggak terbuang sia-sia gitu loh waktu Ramadan. Tapi memang ya begitulah, kebanyakan orang lebih sibuk
ngumpulin uang buat bisa mudik, buat bisa pulang kampung, buat bisa jalan-jalan setelah Ramadan. Tapi bagusnya jangan gitu ya. Tentu kita berdoa dengan dipertemukannya kita dengan Ramadan lagi di tahun ini menjadi karunia darinya untuk kita memperbaiki diri. Inilah Ramadan, bulan di mana orang-orang beriman diwajibkan berpuasa, puasa dari segala nafsu yang selama 11 bulan diumbar tanpa batas. Inilah Ramadan, Syahrul Rahman, bulan di mana Allah lebih baik, lebih banyak melimpahkan rahmatnya. Inilah Ramadan, bulan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk mengarungi tumpukan dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Inilah Ramadan, bulan dibebaskannya manusia dari azab api neraka. Wah, jadi kangen sama bulan Ramadan. Apalagi tahun ini Ramadan terasa beda. Sebelumnya mungkin kita tak pernah menduga bisa menikmati suasana Ramadan seunik ini. Kita tarawih di masjid sebagian wilayah ditiadakan, bahkan sholat id pun dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Disinilah ujian sekaligus karunia darinya. Ya teman-teman, kita ini udah dua kali Ramadan itu masih ditemanin oleh pandemi. Jadi kalaupun kita mau sholat id, mau tarawih, itu betul-betul harus mengikuti protokol kesehatan, harus jaga jarak, pakai masker, dan enggak dulu ini yang namanya salim-saliman karena dikhawatirkan penyebaran si virus COVID malah lebih luas. Jadi kita benar-benar harus memperketat protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan lingkungan kita. Terus di sini juga dibilang bagaimana pandemi ini bisa menjadi karunia. Anda bisa membaca satu persatu pengalaman penulis di buku ini. Oh, jadi ini tuh emang banyak ya pengalaman dari penulis, dan di sini udah dijelasin kenapa kok bisa sih pandemi itu dianggap karunia. Nah, para penulis itu menjelaskan kisah mereka yang menganggap pandemi ini sebagai karunia di Ramadan itu di buku ini. Jadi di sini tuh memang banyak banget penulisnya ya. Kita lanjut baca ya. Terus Ramadan dengan pandemi, anak-anak merasakan kehadiran orang tuanya. Ya sih, yang kayak biasa orang tuanya sibuk. Ini karena pandemi, jadi orang tuanya tadarus di rumah bareng anak-anaknya, bareng keluarganya, karena kan nggak mungkin kalau di luar lagi pandemi kayak benar-benar di apa sih bahasanya kemarin tuh ya, kerja dari rumah ya, work from home. Jadi kan di situ orang tua bisa juga sambil ngawasin anak. Jadi memang bagus sih anak menjadi merasakan kehadiran orang tuanya. Terus istri merasakan perhatian dari suaminya. Ya iya, kan suami ada di rumah terus, jadi merasa kayak diperhatiin. Sang suami pun bisa menikmati hari-harinya sebagai imam. Banyak hobi baik yang akhirnya bisa terlaksanakan, banyak ide kreatif yang akhirnya bisa terwujud setelah bertahun-tahun tertunda karena kesibukan pendidikan atau pekerjaan, padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terwujud. Ada yang khatam Quran berkali-kali, bisa aktif di kegiatan sosial, bisa menyalurkan hobi menulis, membaca, berbisnis, kajian dan seminar dari para tokoh pun hadir hampir setiap hari. Masya Allah, semua hadir karena pandemi. Jadi ya mungkin ini yang dimaksud si penulis, ada juga karunianya pandemi di bulan Ramadan ini. Terus Ramadan tahun ini pula, alhamdulillah saya merasakan perjuangan istri melahirkan anak keempat. Oh, ini cerita si penulis nih. Terus di sini dibilang kita berdoa semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang mampu membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang takwa. Semoga kita disucikan oleh Allah dari segala dosa sehingga usai Ramadan kita benar-benar berjiwa pemenang, jiwa yang sukses karena telah berhasil mengalahkan nafsu yang berserang dalam dirinya. Amin. Aku mau coba baca yang dari teman aku dah, Amrina Rasyadah. Kita cari ya dia di bagian mana.
Banyak banget sih ini penulisnya. Dia mana nih? Nggak dapet aku. Oh ini nih di halaman 37, nikmat Tuhan yang saya dustakan. Halaman 37. Oke lanjut ya, aku ini mau bacain cerita Ramadan dari teman aku, nikmat Tuhan yang saya dustakan, oleh Amrina Rosyada. Ini gak terlalu panjang sih, jadi aku selesaiin baca cerita dari dia, terus aku cuci muka wajah, cuci wajah aku ya teman-teman, karena aku ngerasa udah cukup 20 menit sih aku bercerita. Mungkin Ramadan 2020 adalah Ramadan yang dengan situasi Ramadan yang berbeda. Tapi siapa sangka Ramadan yang justru berbeda karena hadirnya COVID-19 adalah Ramadan yang paling istimewa dalam hidup saya. Lalu kamu akan bertanya-tanya kenapa? Kenapa justru di tengah kondisi yang menyulitkan ini, Ramadan justru jadi lebih istimewa? Kenapa justru adanya pembatasan sosial yang lebih menyebalkan ini malah membuatnya memiliki nilai lebih dibandingkan Ramadan sebelumnya? Ya, banyak sekali yang berubah dari Ramadan kemarin. Di awal menyebutnya saja kita sudah was-was karena coronavirus yang menyebabkan perlunya membatasi kehidupan sosial kita. Malam pertama Ramadan seharusnya kita sudah berada di masjid, sholat tarawih bersama, mendengarkan ceramah bersama, meneriakkan takbir, berdoa dengan hikmat, bertemu dengan orang-orang sekitar yang ramainya luar biasa. Semangat kita pun membara, senangnya tak bisa diucap. Kita hanya bisa menyaksikan pemandangan yang seperti itu 1 bulan dalam 1 tahun. Hari pertama puasa, teriakan para pemuda bersorak memenuhi malam. Tak jarang ditemani suara gendang bertabu di tengah keheningan, bersahut-sahutan satu dengan yang lain, sahur, sahur, mengingatkan saudara seimannya untuk beranjak dari tidur dan menyantap makanan, dan di waktu inilah keberkahan dijanjikan. Insyaallah. Seharusnya agar pergi ke kajian pun berdatangan dengan tema-tema khas Ramadan, dari fikih Islam spesifik pembahasan, akidah sebagai landasan, syariah nabawiyah, ataupun tema-tema gaul ala milenial yang paling saya nantikan. Apalagi menjelang berbuka di waktu spesial ini, siapa yang tak suka? Saya pikir tidak ada, semua orang akan senang di waktu ini, tak terkecuali anak muda yang berhak menjadikannya sebuah ajang silaturahmi besar-besaran. Grup WA angkatan yang selama ini sepi bagai sarang laba-laba sekarang menjadi ramai tak terkira. Rencana-rencana untuk buka bersama dibentuk di sana. Lumayan panjang ya ceritanya. Mulai dari penentuan lokasi, waktu, dana, siapa saja yang akan hadir, sampai menu apa yang diinginkan akan dibahas di sana. Sesampainya di tempat pertemuan, harusnya luar biasa, bagaimana tidak, dalam waktu yang lama ada teman satu sekolah dasar yang tak pernah bertemu, ada teman SMA yang dipisahkan karena merantau, atau bahkan teman kerja yang sehari-hari ditemui tapi tetap ingin buka bersama untuk mempererat silaturahmi. Belum lagi acara TV yang tiba-tiba berubah tema menjadi lebih islami, film-film sejarah Islam yang akan diputar, kajian keislaman yang banyak disajikan, pakaian yang digunakan dalam acara talk show pun bahkan sangat diperhatikan. Tak lupa juga iklan sirup yang selalu menggiurkan siang-siang. Semua dilakukan menyongsong tema Ramadan. Kalian pasti tahu sirup apa tuh. Ramadan memang sangat istimewa dengan kehipopannya yang luar biasa. Bulan-bulan ini seolah tak bisa menyainginya. Bulan-bulan lain seolah tak bisa menyainginya. Namun, saat pandemi COVID-19 ini hadir dalam hidup kita, menjadikan terbatasnya ruang gerak kita, hilangnya berbagai hal yang bisa kita lakukan. Kita kecewa, lalu Ramadan dengan seluruh keistimewaannya itu kita bilang hilang. Tidak, sungguh tidak. Ramadan tetaplah Ramadan, apapun kondisinya. Tak ada yang bisa memungkiri keistimewaannya. Ramadan akan tetap jadi Ramadan bagi mereka yang bisa menghidupkan.
Justru di tengah keterbatasan, di dalam keheningan, satu hal besar baru benar-benar saya sadari dan resapi. Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, pedoman yang selama ini tak pernah jadi hal yang saya nomor satukan. Membacanya pun saya sekadar balap-balapan. Sudah berapa juz ya? Pokoknya bulan ini harus ada khatam. Sejujurnya saya tak benar-benar peduli dengan apa yang dikatakan di sana. Bahkan kadang niat membacanya pun supaya puas dan bangga dengan diri, supaya bisa beri jawaban ke teman-teman yang akan menanyakan. Jarang sekali saya baca terjemahan, apalagi tadabbur tafsir Quran. Beribu alasan, entah tak ada waktu luang, lelah saya yang tak karuan, kesibukan yang tak kunjung membuahkan. Tapi di tengah pandemi ini, saya baru sadar menikmatnya baca Al-Quran, membaca yang tidak sekedar baca, melainkan memahami dan belajar mengamalkan. Indahnya ternyata tak terbandingkan. Bahkan ketenangannya bisa membuat ketagihan, menyesal kenapa tak dari dulu saja kebiasaan ini saya rutinkan. Malah kadang saya hanya datang saat dilanda kesedihan, tak tahu diri memang, padahal tujuan sudah jelas surga, tapi kenapa jarang-jarang baca panduan ke surga. Di sisi lain, tidak adanya tarawih di masjid secara tidak langsung membuat kita menyaksikan sosok sesungguhnya dari imam keluarga. Mungkin seringnya keluarga kita berjauhan, ada yang merantau ke kota orang, dekat dengan orang lain dibandingkan dengan keluarga sendiri. Siapa sangka kondisi pandemi justru membuat kita didekatkan. Bagus ini. Terus mana nih? Aku sudah sampai mana nih bacanya nih? Sorak sore sahur yang jarang terdengar pun secara tidak langsung membuat diri kita otomatis terdisiplinkan. Tidak ada lagi perkumpulan kajian secara fisik, menyadarkan kita bahwa semua harus dimulai dengan kemauan. Apapun jalannya, belajar dan berubah bisa kita lakukan lewat manapun asal ada kemauan. Tidak ada buka puasa bersama membuat kita sadar bahwa ternyata teman-teman itu salah satu anugerah terindah yang diberikan Tuhan. Kenapa kita tanpa sadar banyak mendustakan nikmat-nikmat yang sudah Allah beri lalu kita sepelekan? Jelaslah kemudian makna ayat. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jawabannya, karena kita ternyata baru sadar saat kita kehilangan kesehatan, keramaian, bahkan kesibukan, ternyata semuanya nikmat Tuhan. Kita saja yang sering gagal paham. Wah, bagus sih ini bukunya. Siapa tahu kalian mau cari, mau beli. Udah ya, aku rasa udah lama banget aku pakai masker. Udah ada 20 menit kali ya. Udah deh, aku cuci wajah aku dulu ya teman-teman. Aku cuci muka dulu ya. Tapi mager tapi harus cuci muka nih, ada 20 menit. Tunggu deh, sebentar deh. Tunggu ya, sebentar ya. Aku cuci muka dulu ya. Kalian aku tinggal lagi ya. Sabar ya, nungguin aku ya. Ya. Cuci muka nggak ya? Aduh, kok aku malas sih. Tapi ini emang udah kering gitu ya. Enggak. Nanti deh, aku masih mau baca lagi ya. Sebentar, satu lagi. Ramadan suci di tengah pandemi. Panjang nih, kita cari yang pendek aja. Memaksimalkan ibadah di Ramadan berkah oleh Ai Purnamawati. Ramadan berkah. Ramadan adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Bulan yang senantiasa didamba kehadirannya oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita diwajibkan berpuasa dan melakukan berbagai amal soleh. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, beraktivitas, menunaikan zakat dan sedekah, serta mengerjakan perbuatan baik lainnya yang dapat menuntun kita lebih baik dekat sebagai Sang Maha Pencipta.
Ramadan senantiasa hadir dengan segala keistimewaannya. Di bulan mulai ini, Al-Quran pertama kali diturunkan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pahala pun dilipat gandakan, dosa-dosa diampunkan, tentu bagi setiap insan yang menjalani ibadah dengan kesungguhan hati. Di bulan penuh berkah ini terdapat salah satu malam yang keutamaannya tak dimiliki bulan lain, yakni Lailatul Qadar. Beribadah di malam ini pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Akan tetapi tak ada seorang pun yang mengetahui kapan Lailatul Qadar tiba. Oleh karena itu, kita diperintahkan mencarinya di 10 malam terakhir. Hendaklah kita menghidupkannya dengan beribadah sepanjang malam, beriktikaf demi meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Memaksimalkan ibadah. Bulan Ramadan merupakan saat-saat istimewa bagi kita untuk menuai pahala berlimpah. Maka tak seharusnya kita membiarkan berlalu begitu saja. Alangkah rugi kalau kita mengabaikannya tanpa berusaha memaksimalkan ibadah. Bukankah jauh sebelum kedatangan bulan suci kita sudah tak sadar menantikannya, bahkan selalu menghitung mundur hari demi hari karena begitu merindukannya. Pada saat menjalankan ibadah puasa, melakukan sahur dan berbuka dengan keluarga sungguh menjadi momen kebahagiaan yang tak terkira. Berjamaah sholat tarawih dengan kerabat dan tetangga adalah ajang silaturahmi yang teramat berkesan. Dengan demikian, sudah sepantasnya kita mensyukuri kesempatan membersamai Ramadan yang telah Allah berikan dengan cara mengisinya sebaik mungkin, mengerjakan ibadah wajib dan memperbanyak amalan sunnah. Kita semestinya bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya. Saat Ramadan tiba, kita ternyata masih memperlakukannya biasa saja. Amalan kita masih begitu-begitu saja, masih senang bersantai-santai, atau malah melewatinya dengan melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, baru kita menyadari dan menyesali karena telah mengabaikan dan tak mengindahkannya. Ingatlah selalu bahwa Ramadan memang akan kembali, tapi belum tentu kita masih bisa menjumpainya lagi. Kita memiliki kesempatan bercengkrama dengan Ramadan hanya setahun sekali. Dari ratusan hari, hanya 29 atau 30 hari kita memiliki waktu bersamanya. Bila niat kita kuat untuk membersamainya dengan ibadah terbaik, yakinlah Allah akan mempermudah jalan kita mendekat padanya. Mulailah mengendalikan diri ketika hawa nafsu gencar membujuk untuk melakukan hal sia-sia. Mulailah menjauhi kesenangan-kesenangan semu yang melalaikan akhirat. Hindari godaan yang ditawarkan, terutama perihal duniawi, misalnya berlama-lama dengan gadget, karena mungkin saat itu ujian yang dirasa paling berat dan sangat melenakan adalah pesona yang disuguhkan benda pipih dengan segala fitur menggiurkan itu. Hendaklah kita menyibukkan jiwa dan raga dengan sesuatu yang bernilai pahala, senantiasa mengakrabkan diri dengan ayat-ayat Al-Quran, tetap bersemangat melaksanakan sholat tarawih meski kondisi tubuh sangat ingin rebahan setelah kenyang berbuka, berani mengalahkan kantuk demi mendirikan sholat di sepertiga malam, memilih tidur secukupnya. Jangan sampai lebih banyak waktu yang kita habiskan hanya dengan terlelap dalam mimpi. Tak mengapa kita berletih-letih beribadah, karena Allah akan menggantinya dengan pahala berlimpah. Tak mengapa kita bersusah payah beramal soleh, karena Allah akan membalasnya dengan kenikmatan iman yang tak terkira. Sejatinya tujuan utama kita setiap membersamai Ramadan adalah dapat meraih rahmat dan ampunannya, yang kemudian bisa menjadikan kita insan baru yang lebih baik lagi. Demikianlah segala perbaikan diri yang kita lakukan selama Ramadan hendaklah menjadi tolak ukur untuk berperilaku di bulan-bulan berikutnya. Amal ibadah yang telah kita biasakan jangan sampai memudar atau berkurang, apalagi hilang tanpa bekas seiring berakhirnya Ramadan. Besar harapan kita agar bisa istiqomah mengisi setiap hari, setiap waktu dengan perbuatan baik dan hal-hal bermanfaat yang bernilai ibadah, tentu untuk bekal kehidupan kekal di akhirat kelak. Udah, aku capek baca sampai dehidrasi. Udah ya, aku cuci muka dulu ya teman-teman. Tunggu aku ya. Tunggu aku yang lagi ya. Jangan bosan ya.
Halo teman-teman, lama ya nungguin aku cuci muka. Tada, hasilnya setelah aku cuci muka pakai masker, setelah aku pakai masker dan setelah aku cuci muka. Tada, 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 tada. Nah, setelah pakai masker itu baru deh kita bisa aplikasiin si serum. Kita aplikasiin ke seluruh wajah. Terus aku bacain lagi ya keterangannya, kegunaannya si Wardah ini buat apa. Wardah Lightening Skin, yaitu serum dengan 10 kali advanced niacinamide lebih banyak yang mencerahkan, menyamarkan bekas jerawat, sekaligus dilengkapi teknologi proteksi dari paparan blue light. Oke, jadi paparan blue light itu adalah sinar yang dihasilkan dari televisi, gadget, smartphone, handphone, komputer, laptop yang biasa kita pakai. Kalau misalnya kita lama-lama pegang HP ini kan, nah itu kan ada sinar dari si handphone itu. Nah, itu yang disebut dengan sinar blue light. Nah, si serum ini mampu melindungi kulit wajah kita dari paparan blue light itu ya, teman-teman. Di sini juga dibilang cara pakainya, oleskan lembut pada kulit yang telah dibersihkan pagi dan malam hari sebelum pelembab. Jadi kita memang harus aplikasiin si serum ini 2 kali sehari ya, pagi dan malam, dan pastinya setelah cuci muka, setelah pakai toner. Ini itu dia isinya 30 ml, terus juga udah halal. Terus ini tuh dia ada macam-macam ya jenisnya, ada yang ampul, ada yang kalau ini yang 30 ml gitu sih teman-teman. Dan ini tuh memang kayak Wardah kayak serum lightening serum untuk mencerahkan, karena dia itu 10 kali advanced niacinamide. Kan teman-teman tahu tuh niacinamide itu bagus untuk teman-teman yang ingin punya kulit wajah yang lebih cerah. Nah, si serum ini itu mengandung 10 kali advanced niacinamide yang bagus untuk mencerahkan kulit wajah kita. Oke, kita aplikasiin ke wajah ya. Sedikit aja deh, kelihatan nggak? Aku ambil ke jari aku aja ya, soalnya kayak agak bleber. Terus kita ratain ke seluruh wajah. Kita biarkan dia meresap ke seluruh wajah. Diratain ke seluruh wajah, kita biarkan dia meresap.
dia tuh emang warnanya kayak putih putih gitu ya, warna si serum ini putih pekat. Aku ambilnya di tangan aja karena emang udah mau habis. Kelihatan gak sih, emang dia tuh kayak lebih ngasih efek glowing gitu loh. Karena itu tadi, karena si serum ini dia itu mengandung 10 kali ekstra nih, apa sih, 10 kali advance niacinamide. Ampun, rempong banget sih mulut aku mau ngomong. Udah glowing belum aja aku? Oke, jadi buat teman-teman kalau mau pakai rangkaian skincare itu yang pertama Cellular Water. Ini aku pakai yang gini aja ya, yang Viva. Tapi kalau teman-teman mau pakai produk lain, jenis merek lain, nggak apa-apa. Asalkan memang cocok buat kulit teman-teman. Jangan teman-teman paksain pakai produk yang malah buat kulit teman-teman itu bermasalah. Terus setelah pakai micellar water ya, kita pakai ini sabun cuci muka. Oke. Ingat ya, harus pakai sabun cuci muka karena kotoran tuh nggak bakalan langsung keangkat cuman udah pakai micellar water. Jadi kita juga harus pakai bantuan dari si sabun muka ini. Setelah pakai sabun muka, kita pakai ini toner. Karena toner ini dia itu tadi ya, bagus untuk menyeimbangkan pH kulit setelah mencuci muka. Terus toner ini juga bisa mengencangkan kulit, mengangkat sisa kotoran yang masih menempel meskipun sudah cuci muka. Jadi kita harus pakai toner. Terus juga apa ya, toner nih kayak bagus gitu sih, memang harusnya pakai toner dulu baru ke rangkaian skincare lainnya. Nah, setelah pakai si toner ini, aku pakai si masker. Jadi masker kan ada banyak jenisnya ya, ada yang kayak alpukat, ada yang kayak charcoal, ada yang green tea. Nah, aku pakai yang green tea karena kulit aku tuh kulit yang kayak sensitif gitu loh, gampang banget jerawatan, gampang banget berminyak, dan aku ngerasa masker green tea ini cocok buat kulit aku. Dia tuh kayak bisa ngatasin masalah kulit aku kayak beruntusan gitu, kayak berminyak gitu. Tapi jangan pakai masker jangan pakai masker sering-sering, jangan kayak tiap hari pakai masker, jangan ya. Yang ada nanti malah kulit kita tuh kayak drop gitu loh, terlalu sering dipakein masker. Jadi sebaiknya pakai masker itu cukup 3 kali seminggu. Terus apalagi ya, si serum ini dia serumnya. Yang terakhir aku pakai serum setelah pakai masker. Tapi jangan lupa ya, bersihkan wajah dulu pakai sabun. Kok pakai sabun sih, pakai air. Ya iyalah, kalau habis pakai masker ya harusnya bersihin wajah dulu. Setelah wajah bersih, merona, kering, setelah dicuci pakai air, habis maskeran, langsung deh diaplikasiin ini si serum Wardah. Ini dia. Aku udah jelasin ya tadi, kalau si Wardah ini itu dia 10 kali advance niacinamide yang cocok banget buat teman-teman yang ingin punya wajah glowing. Terus di serum Wardah ini dia itu mengandung sedikit parfum, jadi
buat teman-teman yang mau coba ini si serum, dicek dulu ya kulitnya itu sensitif atau enggak. Takutnya karena kandungan yang ada di serum ini yang teman-teman coba pakai di kulit teman-teman itu malah buat kulit teman-teman iritasi karena kandungan yang ada di serum ini yang teman-teman nggak tahu. Jadi dicek lagi ya. Buat kulit teman-teman itu harusnya pakai serum yang seperti apa. Kalau di aku sih ini cocok. Terus tuh emang kelihatan gitu loh hasilnya, kayak berapa kali pemakaian udah kelihatan kayak wajah lebih glowing ya teman-teman ya. Terus apalagi ya, kayaknya itu dulu deh, udah capek aku ngomong, udah haus. Buat teman-teman semuanya, kalau mau pakai rangkaian skincare, diperhatikan ya kulit teman-teman itu seperti apa, cocoknya itu produk yang mana. Jangan asal coba, jangan asal ikut-ikutan, karena kan setiap kulit orang tuh berbeda-beda. Nggak kayak, oh kulitmu gini berarti kulitku juga, nggak gitu ya. Kita harus lihat dulu apakah memang kulit kita cocok dengan produk yang dia pakai. Jangan asal coba karena kita ngelihat dari si dia bagus dan kita mau coba, tapi malah di kita nggak bagus. Karena itu tadi, karena kita salah paham, karena kita nggak paham kulit kita ini seperti apa dan harusnya pakai skincare jenis apa dengan kandungan apa aja. Aku rasa sekian dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terlalu panjang ya aku cerita ya, kayaknya banyak kesalahan deh. Dimaafin ya teman-teman kalau aku banyak salah kata ataupun apalah itu, tapi ini cuma sekedar curhatanku aja sih, gimana rutinitas aku kalau pakai skincare. Apa aja dulu yang aku pakai, pertamanya aku pakai apa, habis itu pakai apa, habis ini pakai apa, dan kenapa aku pakai ini, kenapa aku pakai itu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa aku pakai masker sambil baca buku, karena ya emang malas nunggu lama-lama. Jadi ya udah, daripada nunggu berdiam gak jelas, ya udah aku baca buku. Jangan bete ya teman-teman ngedengerin aku yang gak jelas ini. Oke, aku rasa sekian dulu video aku tentang rutinitas skincare aku. Buat kalian semua yang sudah nonton, terima kasih.